Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Rizal Kamsurya. Pada video kali ini saya akan berbagi dengan Anda semua bagaimana cara yang benar melaksanakan pengumpulan data untuk uji validitas dan reliabilitas. Pastikan Anda menonton video ini tanpa skip sehingga bisa menjadi inspirasi buat Anda dalam proses pengumpulan data dan bisa menyelesaikan skripsi Anda tepat waktu. Proses pengumpulan data dalam penelitian biasanya kita diwajibkan untuk menggunakan instrumen yang telah valid dan reliable. Hal tersebut perlu dilakukan karena untuk memastikan bahwa data yang kita kumpulkan di lapangan itu benar-benar menggambarkan kondisi faktual yang terjadi di lapangan. Jika instrumennya tidak valid dan reliable, maka bisa dipastikan bahwa data yang kita peroleh di lapangan itu kemungkinan besar tidak sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan. Permasalahan yang terjadi, hampir sebagian besar mahasiswa, terutama mereka nih yang akan melaksanakan penelitian kuantitatif, data yang digunakan dalam uji validitas maupun reliabilitas bukan merupakan data uji coba instrumen, melainkan data yang dikumpulkan langsung kepada sampel penelitiannya. Hal ini tentunya merupakan kekeliruan yang sangat besar, biasanya terjadi pada mahasiswa yang tidak mengambil mata kuliah pengembangan instrumen ataupun tidak menelaah lebih lanjut mengenai bagaimana cara mengembangkan dan melakukan uji coba instrumen yang baik. Jadi bagaimana tahapan yang benar untuk melaksanakan pengumpulan data pada uji coba instrumen? Berikut penjelasannya. Yang pertama, pastikan terlebih dahulu Anda sudah melakukan revisi terhadap berbagai masukan yang diberikan oleh penguji. Hal ini penting banget dilakukan karena biasanya di beberapa perguruan tinggi menerapkan syarat uji coba instrumen jika kita sudah melaksanakan revisi. Dan biasanya pada saat seminar itu kan kita memperoleh berbagai saran, masukan terhadap proposal kita. Nah, ini perlu kita lakukan dengan baik sehingga sebelum kita ke lapangan, instrumen yang akan kita gunakan itu sudah benar-benar sesuai dengan saran yang diberikan oleh para penguji pada saat Anda seminar proposal. Yang kedua, pastikan bahwa instrumen yang akan Anda uji cobakan itu dikembangkan berdasarkan dimensi atau indikator pada setiap variabel yang akan diukur. Nah, ini bisa Anda cek pada bagian bab 2 Anda atau tentang kajian teori. Pada bagian tersebut biasanya memuat berbagai indikator atau dimensi dari berbagai ahli. Nah, itu yang harusnya Anda jadikan dasar dalam mengembangkan instrumen penelitian Anda. Pada saat Anda membuat instrumen, harus dipastikan pula bahwa setiap item atau setiap butir itu mewakili indikator-indikator yang Anda gunakan. Jangan sampai ada indikator yang Anda gunakan dalam penelitian Anda, namun tidak terwakilkan pada item di angket ataupun di soal tes lain. Jika Anda menggunakan instrumen penelitian tes, maka harus dipastikan satu indikator yang harus bisa terwakilkan pada 2-3 soal. Hal ini tentunya masih relatif ya, karena bergantung kepada jenis soal tes yang Anda gunakan. Apakah itu soalnya esai ataupun soalnya pilihan ganda. Kalau soalnya pilihan ganda biasanya minimal 3-4 soal untuk satu indikator. Namun jika soalnya esai, masih dimungkinkan untuk satu soal merangkum beberapa indikator, itu masih diperbolehkan. Jadi kembali lagi menyesuaikan dengan apa yang akan Anda ukur nantinya. Jika instrumen Anda non-tes, misalkan Anda menggunakan angket dalam proses pengumpulan data nantinya. Ketika Anda mengembangkan angket, maka harus dipastikan bahwa satu indikator itu minimal termuat dalam 4-5 item pada butir angket. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi adanya butir yang tidak valid nantinya. Jadi kalau misalkan kita satu indikator ada 5 item,
Nah, ketika kita uji validitas nantinya dan terdapat item yang tidak valid, maka bisa langsung kita drop. Kalau Anda membuat instrumennya terlalu sedikit, khawatirnya misalkan hanya 2, ketika diuji validitasnya ternyata dua-duanya tidak valid, maka tidak ada lagi item yang mewakili indikator tersebut. Oleh karena itu, pada saat pengembangan instrumen awal harus dipastikan bahwa satu indikator diwakili oleh 4-5 item pernyataannya. Ketika berbagai hal tersebut sudah bisa Anda pastikan, maka langkah selanjutnya lakukan uji validitas isi. Pada tahap ini Anda mencari pakar atau dosen Anda yang menurut Anda ahli dalam bidang yang akan Anda teliti. Anda bisa menemui dosen tersebut dan menyampaikan bahwa apakah beliau bersedia menjadi validator pada instrumen Anda. Ketika beliau sudah bersedia, maka Anda memberikan instrumen Anda, kemudian diperiksa apakah instrumen yang Anda kembangkan itu sudah sesuai dan sudah tepat mengukur apa yang Anda ukur atau belum. Biasanya di sini tergantung ya, instrumen yang Anda kembangkan bisa 1-2 kali revisi sehingga bisa benar-benar sesuai dan tepat instrumen Anda. Hal ini perlu Anda lakukan minimal kepada 2 orang ahli untuk memeriksa validitas isi dari instrumen Anda. Namun tidak boleh dilakukan oleh pembimbing Anda ya. Ini harus dilakukan oleh dosen atau pakar yang bukan pembimbing skripsi Anda. Jika pakar atau ahli sudah setuju, maka selanjutnya adalah Anda melakukan uji validitas konstruk terhadap instrumen penelitian Anda. Untuk proses validitas konstruk ini perlu diperhatikan baik-baik dan diingat bahwa uji coba yang dilakukan bukan kepada sampel penelitian Anda, namun dilakukan pada responden yang sekiranya setara atau sebanding dengan sampel penelitian Anda. Jadi misalkan sampel penelitian Anda itu adalah siswa kelas 8 di sekolah A misalkan. Nah, pada saat Anda ingin melakukan uji coba instrumen, maka responden untuk uji coba tersebut bisa berasal dari sekolah yang sama namun beda kelas, misalkan kelas 8C, kelas 8D. Itu boleh. Ataupun siswa dari sekolah lain yang memiliki tingkat kemampuan yang sama dengan sampel Anda. Bagaimana kita bisa mengetahui bahwa responden uji coba sama kemampuannya atau sebanding kemampuannya dengan sampel kita, misalkan nilai rata-rata kelas tersebut pada mata pelajarannya, ataupun kita bisa menggunakan nilai akreditasi sekolah sebagai dasarnya. Jika sampel kita adalah karyawan pada suatu perusahaan misalkan, maka responden pada uji coba instrumen tersebut juga harus merupakan karyawan yang setara dan sebanding dengan sampel Anda juga tentunya. Misalkan nih, sampel Anda itu adalah karyawan pada perusahaan logistik, maka responden uji coba instrumen Anda juga minimal merupakan karyawan pada perusahaan logistik. Bisa berasal dari perusahaan yang sama, atau lebih baik lagi jika tidak berasal dari perusahaan yang sama, itu akan jauh lebih baik. Untuk jumlah pada uji coba instrumen ini jumlahnya relatif. Ini bergantung kita menggunakan dasar teori yang mana sebagai dasar kita. Untuk penelitian skripsi ini diperbolehkan untuk responden uji coba itu minimal 30-40 orang. Jadi Anda bisa ke responden Anda pada saat uji coba, Anda bagikan angket Anda, minta mereka mengisi. Nah, data dari pengisian itulah yang akan Anda gunakan untuk uji validitas dan reliabilitas instrumen Anda. Ketika hasil uji menunjukkan ada instrumen yang tidak valid, maka bisa langsung ada drop. Namun jika memang benar-benar valid semuanya dan reliable, maka bisa Anda gunakan untuk proses penelitian kepada sampel Anda. Satu hal yang harus Anda pastikan bahwa item pada instrumen akhir nantinya
haruslah mewakili setiap indikator yang Anda gunakan dalam penelitian Anda. Jangan sampai ada indikator yang tidak ada item pernyataannya. Ini harus benar-benar Anda pastikan dengan baik. Satu hal yang harus Anda pahami bahwa instrumen adalah alat ukur yang digunakan untuk proses pengumpulan data. Jika alat ukur yang kita gunakan tidak tepat, maka tentunya data yang kita peroleh di lapangan sudah barang tentu tidak tepat juga karena alat ukurnya tidak tepat. Ketika data sudah tidak tepat, maka hasil penelitian itu besar kemungkinannya juga tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Ketika hal ini terjadi, maka sebagian besar pada saat Anda ujian skripsi, Anda akan diminta untuk melakukan pengumpulan data kembali di lapangan. Nah, hal ini yang harusnya tidak terjadi dan harus Anda hindari dari awal. Jadi pastikan baik-baik instrumen Anda itu memenuhi validitas dan reliabilitas. Demikian yang bisa saya share kepada Anda, semoga bermanfaat. Silakan chat di kolom komentar jika ada pertanyaan ataupun ada request video khusus untuk membahas terkait dengan tahapan penyelesaian skripsi lainnya. Saya Heri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.